tapi ya di radio apa? Itu yang apa yang di kota Tasik kan? Kalau nggak tahu Audisi. Oh iya itu inget ya. Nah, Cong bilang lagi Tasik. Lucu. Waktu itu Pak Anjir rambutnya masih gondrong kan? Oh dia. Itu juga sebelum apa ya, sebelum kerja di dinas pariwisata. Oh iya. Udah lama Pak. 3 tahun ada 4 tahun ada ya? Iya. 4 tahunan ya. 4 tahunan ya ketemu sekarang pasti sudah jadi kades. Luar biasa. Gimana tadi? Kepala mendesak. Karena ingat teman bilang kalau Pak Anjir sudah jadi kades. Dan kebetulan saya ngeliat juga Pak Anjir di media sosial. Kalau Pak Anjir itu ketika pelantikan Pak Anjir naik Vespa. Kan ceritanya gini. Saya telepon nih sama Pak Iwan, Pak Binsa, Pak Bimas dari Sukarno ya. Oh, di mana? Saya bilang di rumah. Ya berangkatnya berapa? Pendopo. Iya, kita 10 Bang. Ya. Ya udah, saya berangkat. Mana? Buat pengawalan. Oke, pengawalan. Saya senyum-senyum sendiri di rumah. Ngapain pengawalan? Dia bilang, oh ini saya di depan. Oh yaudah, saya berangkat sama istri. Karena kebetulan kan memang di masa pandemi tidak boleh. Kalau dulu, Cok, ketika prosesi pelantikan, warga masyarakat tidak tapi karena kondisi pandemi ya dari beberapa plantasi prosesi pelantikan. Ya kita berangkat berdua nih sama istri. Karena saya berpikir simpel gitu, berdua maksudnya karena memang yang ada di negara itu. Jadi sebetulnya bukan karena apa? Karena memang yang ada cuma itu. Kalau memang ada di sepeda ya pakai sepeda. Gitu kan. Jadi sih saya karena memang kenapa saya pakai Vespa salah satu kendaraan yang memang sudah saya pakai sejak lama. Zaman waktu masih saya sekolah dulu. Dan yang unik ketika saya berangkat nih ceritanya, maka dikawal pakai mobil patwal banget dong. besok tenang ini Patwal, saya dari berangkat keluar mobil patwal. Ketemulah di jalan tuh di perempatan Sukahaji tuh, yang mau masuk ke jalur ke area perkantoran pemerintah daerah. Oke. Dari sana kendaraan mobil dengan barisannya di samping kanan, kendaraan di bawah mobil rombongan yang lain. Saya pakai masuk nih ke area pendopo. Karena saya cuma pakai motor, ya udah motor saya masuk, patwal masuk. Kalau yang lain kan ketika masuk ke area pendopo langsung dari pengamanan keluar aja saya masuk aja. Jadi saya pakai kendaraan Vespa sampai ke pendopo itu ya kendaraan, kalau yang lain kan enggak. Oh berarti ini efisiensi ya, segala macam melintasi jalan tuh masih bisa dilalui oleh Vespa. Kayak gitulah. Jadi pada dasarnya karena memang Vespa bagian dari proses perjalanan saya di hobi, kemudian masuk ke beberapa komunitas. Kedua, ketika kemarin proses pelantikan memang apa ya, itu kendaraannya yang ada cuma itu. Bersyukur dengan apa yang ada ya. Syukur aja dengan apa yang ada. Ketika pelantikan, koordinasi di kecamatan yang kecamatan, macam-macam juga bisa muslim. Pak kamu katanya, kalau mau ya kita bikin surat buat pinjaman. Gak usah Pak, saya mau pakai delman aja. Nah, tapi Pak Anjir tidak tahu Pak Anjir kenapa Pak Anjir pengen jadi kepala desa. Itulah keajaiban Tuhan. Wah, coba. Kalau dalam Sunda kan Sri Luhur dia Larapati, Jodoh Pati Bagja Cilaka, sudah ada dalam ketentuan. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi sebagai seorang kepala desa, tidak pernah berpikir, tidak pernah ada kepala desa. Awalnya, karena saya awalnya nih ingin jadi gubernur Tasik, cuma kan nggak mungkin karena gubernur ada di Jawa Barat. Kalau Tasik yang kabupaten, tadi
Jadi dulu di keluarga dan sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Yaitu ketika menjelang proses pembukaan desa itu adalah pembahasan keluar di mana nih tentang itu satu bangsa sampai barangkali tadi kampung ada yang mencatat dari kampung tetangga atau dari tingkat tetangga atau dari sebuah komunitas yang mewakili. Saya nggak pernah berpikiran buat studi itu kontestasi. Akhirnya keluarga berembuk, musyawarah, ya nggak tahu dari mana juga tiba-tiba keluarga coba coba kalau betul jadi bagian dari kontestasi itu saya nolak enggak, tapi terus coba akhirnya saya pun berbicara kepada keluarga. Adapun keluarga meminta saya untuk ikut dalam kontestasi, adapun misalkan dukungan dari masyarakat agar saya ikut kontestasi, tapi saya harus ya bicara dulu. Karena Kuncian ya. ramah Kunci. dia itu kan. Hanya saya berbicara dulu kepada ibu, gini saya dari orang tua berkaitan dengan keluarga kalau orang tua keluarga mewakili dan sebagainya. Ibu bilang, tapi itu sudah jadi masalah supaya berkaitan dengan satu sudah ya, yang kedua baru berkeluarga menikah. Ibu ada kecenderungan yang namanya orang tua atau kecenderungan takut mungkin berbicara pahit ketika misalnya gagal dalam kontestasi pemilihan kepala desa bahkan mau dibakaran bagus psikologi Sebagainya kali ya. Karena kepikiran. tapi karena saya secara pribadi tidak ada ambisi gitu kan, saya tidak berambisi untuk kepala desa. Ada pun kalau misalkan Allah mentakdirkan saya menjadi kepala desa, itu adalah sebuah keberkahan, itu adalah sebuah amanah yang tidak berikan. Pada akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana caranya saya harus tetap berpikir bahwa semua ini adalah saya coba masuk, kemudian dari proses perjalanan. Nah, lalu program apa aja sih yang Pak Anjil tawarkan ketika Pak Anjil sebelum menjabat menjadi kades atau waktu ini? Jadi sebetulnya sebelum saya masuk pada ranah pemerintahan, saya coba untuk masuk pada real masyarakat. Baca tadi ya? Artinya begini, jadi saya bersama rekan-rekan yang lain, di antaranya dengan komunitas-komunitas budaya, dengan komunitas yang lain, yang sedikit banyak seringlah interaksi sosial, interaksi budaya dengan kelompok-kelompok atau dengan masyarakat yang lain. Di antaranya misal ketika misalkan dulu sebelum pandemi kita belum dibatasi aktivitas kegiatan masyarakat, misalkan ajak menguji Cirango, menggarap sebuah tatanan masyarakat secara juga kita menggarap misalkan yang di Barat bersama Bang Asman Saktimulia, sama namanya juga panggilannya Pak Kacok. Oh iya. Media Kacokoi. Terus garap juga beberapa event atau momen-momen kebudayaan. Yang pada akhirnya saya berpikir bahwa dari dasar ketika saya berada di dalam sebuah tatanan masyarakat, ternyata banyak fenomena yang menarik. Di antaranya, misal, ternyata ada nilai-nilai kultur yang kita kebiasaan-kebiasaan secara tradisi lokal jenis di masyarakat itu ternyata mulai ada. Nah, kami pada waktu itu sebelum ini tidak memerlukan tentang pada saya, kami pada waktu itu sebagai agen kebudayaan, agen Pautsen yang punya misi bahwa ternyata kita sebagai masyarakat tradisi harus bisa, kalau istilah dulu kudu bisa ngomongin, bicara ngomongin, tidak hanya bagi saya ngomongin itu tidak hanya sekedar berbicara ketika kesenian ini ditampilkan di panggung, kesenian ini dihadirkan dalam sebuah media. Karena kamu mulai menurut saya adalah kita harus memakai
Nah ya artinya gini, bahasa misalkan salah satunya, maaf tadi kita ngobrol lintas, tapi semua pada akhirnya baik itu Sunda, baik itu Jawa, baik itu Minang, Batak dan sebagainya, tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Berbicara nama budaya adalah memakai, maka bahasa itu akan tetap hidup karena kita pakai. Kesenian itu akan hidup karena kita pakai. Budaya itu akan hidup karena kita pakai. Kita menggunakan, artinya kita mempergunakan apapun itu sebagaimana fungsinya sesuai dengan fungsi, betul sesuai dengan fungsi. Nah dari sana sepertinya harus ada dalam semua, masuk pada semua tatanan pemerintahan, karena untuk bisa mengatur hal kita sudah tidak. Kalau kita ingin tumbuh secara ekonomi, dari sisi apa yang kita pakai? Ekonomi ya, ekonomi yang basisnya apa? Misalkan kenapa kita tidak bisa tumbuh secara ekonomi yang bisa menyebabkan atau dampak dari tumbuhnya ekonomi itu adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Tapi apa yang akan kita garap agar ekonomi itu tumbuh, agar masyarakat sejahtera? Oke, betul, berarti solusinya itu salah satunya harus kita cari. Mungkin salah satunya mungkin ya para wisatawan yang mereka tidak bisa masuk. Pada akhirnya kita tidak mengganggu ekosistem. Ya biar mereka berjalan, alam itu biar mereka hidup sebagaimana mestinya, tapi kita manfaatkan ruangnya untuk kepentingan yang lebih baik dengan peningkatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi kita tidak mengganggu fungsi yang sebenarnya. Sawah yang ada di desa Sukamulya ya. Ya, jadi tadi kan kalau sebelah kanan saya kan tadi ada perkantoran. Kita kiri ya di kantor saya di desa. Terus kita coba lihat-lihat area desa Sukamulya aja. Jadi pada dasarnya ya inilah desa Sukamulya. Jadi sebetulnya desa yang berada di tengah-tengah perkotaan. Desa yang berada di tengah-tengah perkotaan. Ya, karena di sana kan tadi dikatakan bahwa saya nggak lupa juga kan adalah pusat pemerintahan kabupaten. Kemudian sebelah selatan. Selatan. Sebelah utara itu Gunung Galunggung. Oh, itu Gunung Galunggung. Itu depan itu ada kota ya? Itu sudah masuk kawasan perkotaan, Kawasan perkotaan. Tokoan, kemudian perbankan, kemudian ya pasar ada di sana. Kemudian di sebelah timur itu ada sekolah, ada pembangunan sebagainya. Di sebelah barat juga ada sampai sekolah, ini SMP, di sebelah timur SMP. Nah kita itu desa Sukamulya itu masih punya potensi sumber daya alam, area pesawahan yang berada di tengah-tengah perkotaan. Apa aja mau bikin diapain? Nah, jadi dengan kondisi saya berharap ada apa ya? Ada atmosfer, ada rasa yang baru ketika masyarakat yang hidup di perkotaan ternyata masih ada, gitu kan? Karena banyak kawan-kawan yang ketika misalkan datang ke sini sekedar main, mereka berjalan misalkan dari Bandung, dari Garut, dari luar kota lah datang ke sini, mereka sangka bahwa masuk ke Tasikmalaya, khususnya ke Singaparna, ke tempat saya itu ya sama halnya dengan mereka ketika berada di tempatnya ke Bandung. Tapi ada rasa yang berbeda ketika mereka turun di pinggir jalan, simpan kendaraan, masuk ke pemukiman penduduk, padat penduduk,
ternyata masih Ada sawah. jadi bahasa kasarnya gini, jir euy teu nyangka urang geuning aya keneh sawah ya. Aya keneh sawah jadi tengah kota. Nah itulah saya punya visi pendidikan kawasan wisata yang berbasis budaya. Sawah Ya, mau dijadiin tempat kawasan wisata. Ini pasti grand plan-nya besar. Betul. Karena tidak mungkin dengan keterbatasan sumber daya alam pesawahan yang masih tersisa, saya harus memikir sedemikian rupa bagaimana caranya sawah tidak beralih fungsi, tetapi sawah Bisa menjadi penghasilan, menjadi pendapatan yang lebih dari sektor pariwisata. mantap. Itu grand plan yang mau Pak Anjil Yo. bangun ya. Jadi bagi Bang Fals kan desa harus jadi kekuatan Oh. ekonomi. Nah, jadi petani itu adalah pekerjaan yang hebat. Diwajibkan akan merasakan saya harus menjadi petani. Karena prestisnya juga dapat. Oh, Gitu kan. Kalau sekarang kan gitu berpikirnya. Petani apa sih? Kemudian ya garap sawah, panas-panasan, tidak ada nilai materi yang bisa didapat. Nah, jadi kalau dulu orang tua saya bilang, jadilah petani yang berdasi, jangan jadi petani yang berdaki. Iya iya kan? Nah sekarang gini Pak Anjil. Ya. Bagaimana Pak Anjil itu ketika ingin ngebangun tadi banyaknya ya jasa. Itu pandangan Pak Anjil untuk ngebangun dengan situasi politik yang terjadi pada saat itu. Bagaimana kira-kira caranya Pak Anjil untuk bisa mendampingi Ya, nah ini jadi sebuah tantangan ketika tadi ditanyakan bahwa bagaimana pandangan politik saya terhadap situasi saat ini. Jadi, ketika kita berbicara politik saat ini, banyak yang memiliki kepentingan entah itu kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan yang sudah menjadi rencana pemerintah pusat, pembangunan yang sudah menjadi rencana pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Nah di sana kan kalau kita berbicara bahwa politik itu adalah sebuah ruang yang di dalamnya adalah perwakilan dari rakyat, anggota DPR. Banyak misalkan kita berbicara tentang perwakilan rakyat yang duduk di kursi DPR yang mewakili atas nama rakyat seluruh warga Indonesia. Desa pada akhirnya harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mereka. Karena apa? Karena jangan sampai misalkan kepentingan atau tujuan kita bersinggungan atau bergesekan dengan apa yang sudah menjadi rencana mereka. Kalau misalkan di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kabupaten, misalkan keterwakilan dari masyarakatnya mereka ada, entah itu dari atas nama parpol atau apa. Nah kita desa punya apa ya? Punya kewenangan sebetulnya untuk menyambungkan harapan, keinginan, aspirasi, Ya, betul. itu kan Betul. dari warga kepada mereka. Saya sebagai penyambung, saya di desa menjadi orang tua bagi mereka. Tapi untuk dengan pemerintah yang lebih tinggi, saya menjadi penyambung untuk menyampaikan keinginan mereka. Saya harus bisa menjalin komunikasi dengan yang satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kebutuhan, agar keinginan desa bisa terpenuhi. Masyarakatnya. Betul, masyarakatnya keinginannya bisa terpenuhi. Banyak hal yang harus dilakukan karena saya berharap kepentingan mereka yang mewakili masyarakat, yang mewakili aspirasi masyarakat itu jangan sampai terpisah terkotak-kotak. Jangan sampai misalkan ini mah dari misalkan basis A atau basis B, basis C. Pada akhirnya ya masyarakat kan tidak tahu itu. Oh iya betul. Masyarakat kan tidak tahu itu. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka hidup di tanah ini, mereka hidup di ruang ini memiliki kesetaraan sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila. Ya
ya diantaranya lah kemanusiaan yang adil dan beradab misalkan. Ya kita harus sama-sama, jangan sampai situasi politik itu merugikan. Kondisi politik itu jangan merugikan warga negara. Iya betul. Jangan merugikan rakyatnya. Betul. Yang namanya politik bagi saya, setiap orang itu berpolitik. Setiap orang itu berpolitik. Petani pun berpolitik. Politik ya. Karena apa? Karena dia bercocok tanam, dia harus memikirkan strategi dan lain sebagainya. Oh, jadi bagaimana caranya memilah politik itu ada dua hal, yang Betul. baik dan yang kurang baik. Betul. Iya betul. Cuma kan ada yang memang kalau kita berbicara politik praktis kan, Ya. politik praktis itu dalam dunia kepartaian. Iya betul ya. Nah, nah itu tinggal bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pemilik dari politik praktis tersebut. Oke. Memegang kebijakan dari politik. Berarti Pak Anjir kepada itu salah struktural itu lebih dekat dengan pada masyarakatnya, benar? Ya. Bagaimana menyikapi supaya semuanya pun bisa seperti poin yang tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencoba untuk menerapkan skala prioritas. Skala prioritas. Oke. Nah, dalam pemerintahan desa itu ada yang dikatakan dengan, nah untuk sekarang saya sebentar lagi ini penyusunan RPJMDes namanya. Rancangan pembangunan menengah, rancangan pembangunan menengah jangka menengah, rancangan pembangunan jangka menengah desa. Itu rancangan untuk per 6 tahun. Per 6 tahun itu artinya seluruh keinginan, seluruh harapan dituangkan di sana. Semuanya. Semua. Nah, apa yang menjadi dasar ketika saya harus menanggapi banyaknya keinginan di sana? Saya harus observasi lapangan. Berarti belusukan. Iya. Istilahnya belusukan Ya. ya. Jadi saya harus tahu kondisi bagaimana sebetulnya apa sih sebetulnya kebutuhan desa Sukamulya ini. Oke. Jadi ada keinginan, ada kebutuhan. Sepakat. Oke. Mereka ingin ini, mereka ingin ini, mereka ingin tampung. Karena itu keinginan. Iya. Tapi persoalan realisasi itu kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Iya, karena kebutuhannya bukan seperti dan keinginan. Betul. Oh iya 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 iya. Nah, kan kalau ada sebuah lagu kan Bang Iwan juga bilang keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi kalau kita banyak keinginan ya menderita. Menderita benar. Tapi kalau kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan maka sebetulnya selesai. Bersyukur ya. Bersyukur. Ini misalkan mereka ingin ada pembangunan jalan setapak misalnya, ingin ada MCK, ingin ada apa ya misalkan gor misalnya. Ketika dilihat di lokasi ternyata Tidak membutuhkan itu semua. tidak membutuhkan itu semua. Yang dibutuhkan di sana misalkan fasilitas kesehatan. Ah iya iya. Iya kan? Iya iya iya. Ya maka saya harus memikirkan bagaimana terciptanya fasilitas kesehatan di sana. Iya iya betul 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 betul. Karena betul, apa? betul. Untuk apa? Jalan bagus, Ya. jalan mulus, Ya. tapi warganya sakit. Cakep. Ya kan? Ya 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 ya. Untuk apa misalkan sarana air misalkan MCK dan sebagainya tersusun rapi, tapi mereka tidak bisa menjaga kesehatan. Ya pada akhirnya kan Iya betul. misalkan kasus stunting lah, Iya ya betul. kan, kemudian kasus gizi buruk, Iya. karena tidak melihat sisi prioritas apa yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Oke, kalau sekarang kita balikan nih Pak Anjir. Ya, Kalau kita balikan dengan orang yang tidak apa ya sebutnya apatis kali atau apa ya yang tidak don't care dan tidak peduli. Bagaimana Pak Anjir menanggapi orang masyarakat yang kurang peduli terhadap pemerintahan lah. terhadap pemerintahan lah misalkan seperti itu. Oke, banyak sebetulnya karena memang kondisi. Nah, kita akan runut kembali ke belakang. Oke. Terkait dengan kondisi politik lah misalnya. Oke. Akhirnya hilangnya kepercayaan bagi masyarakat, betul? Oke, betul betul betul. Pada akhirnya saya harus mengembalikan nilai kepercayaan itu, Bang Acong. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan kerja tuntas dan kerja ikhlas. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oke, bagus nih Ya semboyan kan? bagus. Oke. Apa yang disebut dengan kerja keras ya artinya kita total. Saya atas nama pemerintah desa bersama rekan-rekan kerja bekerja keras dalam artian bekerja keras itu adalah memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang prima. Dalam sisi apa? Mencoba untuk mencari peluang-peluang kerjasama dengan pemerintah, dengan pihak ketiga, dengan investor, dengan pengusaha misalnya. Kita coba untuk lobbying dan sebagainya. Itu kerja keras. Kerja tuntas
yang dimaksud dengan kerja tugas, setiap segala sesuatu yang harus menjadi kewajiban desa dalam hal merealisasikan apapun itu harus dengan selesai, tuntas, harus beres, jangan gantung, kafah. Nah, harus kafah. Kalau kata dalam dunia wayang kan, kalau kita tidak istilahnya kan gitu, ada yang menolak wayang kok beres, di sini pegat, Kuponya. nah, gitu kan. Artinya jangan. Dalam saya yakin lah semua orang sudah tahu tentang makna filosofis itu gitu kan. Artinya kerja tugasnya selesai. Ya dalam kalau nenek saya bilang, ada yang ngaji mah teu cukup ku tamat. Tapi kudu ngerti, kudu paham. Jadi hafah itu kan. Jadi artinya kita selesai dan selesai itu sesuai Dengan pemahamannya. dengan pemahaman. Oke. Kerja ikhlas. Ya. Artinya yang kita tahu lah. Ya. Saya pribadi masih jauh dengan konsep dengan sebuah keikhlasan itu. Yang penting kita menuju ke arah sana. Yang penting kita menuju ke sana. Setiap apa yang kita lakukan, jangan pernah menurihkan dalam hati kita ingin mendapatkan imbalan. Ya. Nah, Pak Anjil sendiri kan berarti artinya ketika Pak Anjil memiliki hal itu, apa yang melatar belakangi Pak Anjil? Memang kalau saya harus menerima ini sama saja saya berbohong. Apa yang melatar belakangi itu sebenarnya? Saya pernah merasakan itu aja. Maksudnya merasakan itu seperti ini. Bagaimana sakitnya dikhianati. Ngerinya. Wah. Karena pengkhianatan yang paling besar adalah ketika kesepakatan dikhianati. Bicara kesepakatan dan bicara komitmen kan. Iya. Ketika komitmen itu dikhianati, maka akan terjadi rasa sakit yang mendalam. Dan saya merasakan itu. Bagaimana sebuah janji tidak ditepati, bagaimana sebuah harapan tidak terpenuhi. Mungkin itu alasannya kenapa masyarakat sekarang itu yang tidak mungkin ya. Ya. Kalau kita tadi pertanyaan balik lagi ketika orang itu tidak sudah mulai tidak care dengan mungkin karena itu. Ya itu karena masyarakat merasakan bahwa komitmen mereka, bahwa harapan mereka itu dikhianati. Nah, bagaimana saya supaya caranya tidak mengkhianati perasaan mereka? Saya berusaha untuk itulah. Artinya saya juga butuh kawalan dari kawan-kawan semua, dari semua elemen masyarakat, dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat, ya dari semua lah, seluruh aspek, seluruh unsur. Kawal saya, jangan saya lepaskan begitu saja. Karena apa? Yang namanya manusia, ya. tidak akan luput dari salah dan lupa. Jika lupa ingatkan, jika salah maka saya betulkan. Gitu kan? Iya, betul. Karena saya tidak bisa sendiri. Saya butuh semua kerjasama. Etos atau asas gotong royong jangan hanya diberlakukan ketika kita kerja fisik. Mari kita bergotong royong dalam konsep, bergotong royong dalam kita mengawal segala sesuatu. Bergotong royong artinya jangan bergotong royong dalam korupsi. Ya kan? Iya. Tapi gotong royong dalam hal yang baik. Oke. Nah, sekarang apa sih harapannya Pak Anjil Ya. untuk kedepannya? Dengan kesederhanaan saya bisa merasakan kebahagiaan. Itu satu. Karena apa? Karena masih banyak harapan keinginan yang harus saya capai, tapi kembali lagi kita butuh nggak itu Keinginan dan kebutuhan. keinginan. Kalau hanya sebatas keinginan ya sudahlah, itu hanya jadi harapan-harapan yang mungkin suatu saat akan dengan waktu berjalan itu juga akan tercapai. Tapi berbicara kebutuhan kan kita sudah terpenuhi. Satu itu. Karena apa? Karena kalau saya terus bergelut dengan keinginan, terus bergelut dengan pengen punya ini, pengen punya itu, pengen ingin itulah. Sampai kapan? Capek kan, Acong? Di sisi lain saya sekarang posisinya sebagai kepala desa. Nah itu kan. Jadi saya sebagai pribadi banyak keinginan. Terus sekarang saya kepala desa yang justru bukan hanya keinginan saya, tapi keinginan dari semua warga masyarakat. Bagaimana capeknya? Makanya saya bagaimana menanggapi persoalan itu. Ya saya cukup dengan apa yang sudah saya dapatkan saja. Saya bersyukur. Sekarang bagaimana saya memikirkan keinginan dan harapan
harapan dan juga kebutuhan masyarakat yang saya mau. Itu saja. Artinya kalau nenek saya bilang mun maneh hayang apal alam dunia ini kabulan, artinya saya baru paham, baru sadar bahwa ketika untuk melihat sesuatu itu kita harus berangkat lebih jauh memandang sesuatu. Jadi ketika mana hayang apa alam dunia ini kabulan. Jadi kalau kita ingin melihat bumi ini, maka kita harus melihatnya dari bulan. Oh ternyata ada warna biru, ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah. Maka kita akan tahu segala sisinya. Tapi nenek bilang juga gitu, lamun enggeus tong pokok balik. Karena apa? Karena hanya melihat dari kejauhan kan hanya jadi penonton kan. Yang warna biru kan kita tidak tahu apa biru itu. Yang warna Persib hijau, ya. Yang warna hijau apa? Maka kita kembali. Oh ternyata yang biru itu laut, yang hijau itu adalah hutan, yang merah itu api, yang putih itu awan. Ya, padahal ketika kita sudah melihat dari sudut yang pandang yang jauh, oh kita tahu semuanya. Setelah tahu maka kita akan lebih spesifik lagi, kembali lagi. Nah desa juga sama, lihat dulu dari kacamata yang jauh, apa nih sebetulnya keinginan, dilihat semua. Oh ternyata ingin ini itu, rumit kan. Tapi kita terjun spesifik, lihat apa yang sebetulnya dibutuhkan, baru selesai. Itulah intinya. Jadi tidak banyak harapan atas nama pribadi, atas nama kepala desa pun saya tidak punya harapan banyak sebetulnya. Karena yang banyak harapan itu adalah di warganya masing-masing. Kalau saya sebagai kepala desa kan nggak punya harapan. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Tapi saya harus memikirkan bagaimana harapan mereka, warga saya. Marilah kita bersama-sama bergotong royong dalam arti bekerja sama untuk membangun desa ini menjadi desa yang lebih baik, desa yang baik itu dalam pertaniannya, dalam itu ekonominya, baik itu dalam sisi agama, pendidikan, kebudayaan. Ya kalau Unsur Ningrat menyampaikan 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada mata pencarian, kemudian ada agama dan sebagainya. Mari kita bangun itu hingga pada akhirnya desa Sukamulia menjadi desa yang unggul. Saya berharap desa Sukamulia menjadi desa percontohan desa-desa yang lain.